Bapak sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas kami pada demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan dilema etika atau dudukan moral, itu kita harus ada kondisi masing-masing. Kalau dilema etika berarti ada permasalahan yang terjadi yang sama-sama penting, dan itu keduanya atau jadi itu baik. Sedangkan dudukan moral yaitu suatu permasalahan di mana antara persis antara benar dan salah. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, tentu sebagai pengambil keputusan ada namanya skala prioritas, ya. Di mana lebih banyak lebih penting antara dua penting ini, yang mana lebih penting. Disitulah kita memilih yang terpenting dan yang penting. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Dalam pengambilan keputusan saya selalu mengutamakan musyawarah mufakat. Setiap permasalahan kita harus kembali membicarakan teman-teman guru, dan itu lebih baik ketika diputuskan bersama daripada sendiri. Pertanyaan berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti saya katakan tadi, yang paling efektif untuk mengambil keputusan diambil berdasarkan suara mufakat. Itu terlebih dahulu kita sebagai pengambil kebijakan punya rancangan keputusan sendiri, ya. Kemudian keputusan kita itu kita coba komparasi atau istilahnya dibandingkan dengan pendapat orang lain. Itu kita mendapatkan apakah pendapat kita di rancangan awal itu sama dengan teman-teman guru atau berbeda. Kalau ini ternyata lebih banyak dulu dari kita, ya kembali ke surat terbang. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentu dalam hal ini mengambil keputusan tentu ada resiko, ya. Tentu kita mempertimbangkan resikonya, ya. Dan tentu kalau ada resiko tentu kita akan bersama. Kalau disitulah baiknya kalau keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat. Ketika ada resiko dari pengambilan keputusan kebijakan itu terjadi, maka resikonya itu ditanggung bersama. Seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Namanya dilema etika, sebuah dilema itu terjadi secara insidentif, tidak terencana, ya, tidak terjadwal. Maka dalam solusi penyelesaian itu tidak terjadi. Ketika terjadi permasalahan harus segera diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda. Ketika ditunda-tunda sampai itu berpengaruh hal tersebut bisa jadi persoalan menjadi lebih rumit ketika dia ditunda. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Saya rasa yang sangat membantu dalam sebuah pengambilan keputusan terutama keputusan itu terkait dengan keputusan itu yang membantu adalah teman-teman. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan di Dilema Etika? Saya sudah katakan tadi bahwa setiap pengambilan kebijakan terutama terkait dengan etika itu pasti ada risiko, ada kemungkinan risiko yang bisa kita hadapi. Nah, disitulah tantangannya. Pertimbangkan, bukan harus dipertimbangkan buruk-buruknya, ya, sejauh mana berpengaruh nanti di kemudian hari. Itu jadi tantangan. Namanya manusia biasa, tentu kita punya kekhawatiran terhadap semua kebijakan atau tindakan yang kita ambil. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Ini sangat membantu saya. Insya Allah selalu bermanfaat. Semoga sukses selalu untuk Bapak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk dulu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Maaf ini Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Ya saya CGP Angkatan 11. Saya ini melakukan wawancara tugas kami pada demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Oke, silakan. Ada pun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Ya, kalau dilema etika dan pendidikan moral. Nah, kalau saya pribadi terus terang saya baru mendengar istilah seperti itu, dilema etika atau apa namanya. Kalau yang jelas saya kalau punya masalah di sekolah itu saya selalu mengedepankan musyawarah dengan kita terdahulu. Pertanyaan saya berikutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan? Ya, kalau mencari kepentingan yang sama-sama benarnya itu saya selalu meminta pendapat dari rekan-rekan guru. Yang jelas kalau ada suatu masalah saya tidak mengambil keputusan sendiri, saya selalu melibatkan rekan-rekan guru di sekolah untuk meminta saran solusi dari permasalahan yang ada. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kalau ada pengambilan keputusannya ya saya mencari waktu-waktu tertentu, saya mengumpulkan rekan-rekan guru dan apabila perlu saya juga mengundang komite sekolah maupun atasan saya jika keputusan itu memang memerlukan saran-saran atau solusi dari pihak-pihak luar. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena saya selalu melibatkan personil sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, maka yang paling saya anggap efektif keputusannya itu adalah keputusan dari suara terbanyak. Jadi solusi-solusi yang diberikan oleh para rekan guru, jadi suara terbanyak. Jadi saya lebih banyak mengambil suara terbanyak. Jadi itulah yang paling saya anggap efektif dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan saya berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangannya sendiri dalam pengambilan keputusan, tentu saja saya sebagai pemimpin sangat merasa was-was dalam mengambil suatu keputusan. Saya merasa khawatir apabila keputusan yang saya ambil itu akan mengecewakan suatu pihak-pihak tertentu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, tapi saya selalu melibatkan para rekan-rekan yang ada di sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau untuk penyelesaian ada kalau dikatakan ada kejadwal atau tidak, ya tergantung dari bagaimana situasi atau bagaimana kasus tersebut, apakah termasuk ringan atau berat. Jadi kalau kasusnya itu termasuk kasus yang ringan, saya akan menyelesaikan hari itu juga. Dan apabila tersebut saya juga melibatkan rekan yang lain, rekan guru untuk ikut memberikan kontribusinya. Dan apabila kasus itu tergolong berat, saya akan menentukan salah satu jadwal tertentu. Apakah itu saya perlu mengundang pihak-pihak luar seperti komite sekolah, orang tua siswa maupun atasan saya. Dan apabila hal itu sudah saya laksanakan, ya mudah-mudahan nanti dalam satu musyawarah itu saya bisa mendapatkan pencerahan dari masalah itu. Adalah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau orang-orang yang paling mendukung saya tentu saja ya stakeholder sekolah sendiri, apakah itu rekan guru, apakah itu termasuk tenaga pendidikan, komite sekolah, atasan saya juga ya. Pertanyaan saya yang terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang paling bermakna selama saya menjadi pemimpin, bila terjadi suatu masalah, saya harus benar-benar memikirkan ke depannya keputusan yang saya ambil. Jadi keputusan yang saya ambil itu harus dipikirkan bagaimana dampak bagi kita ke depan. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban-jawabannya itu, sangat membantu saya untuk tugas-tugas saya. Insya Allah selalu bermanfaat. Semoga Ibu sukses selalu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam.